Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam hidupku.
Kami akan melangkah bersama dan terus melangkah bersama Tuhan sampai akhir hidup kami. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Lebih lagi dari pandang wajahnya, Dia yang mengasihi kami, Dia yang mengangkat hidupmu, Dia yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan engkau, Dia yang berjanji akan memberikan kemenangan bagimu. Pandang wajahnya pagi hari ini, di tempat ini, angkat imanmu. Bersamamu aku Yesus.
Kuasanya tidak berubah, Dia tetap sama. Tuhan yang bersama. Jangan makin berdiri. Berjalan bersama. Kami tak takut, biar semua ketakutan meninggal. Hati kami teguh di hadirat Tuhan. Yes, jalanlah bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Bersukacita di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Lepaskan diri tempat belakang. Katakan, Engkau dicinta Tuhan, Engkau disertai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita satukan hati kita lebih lagi memuji Tuhan. Boleh satukan tepuk tangan kita. Haleluya. Yesus, serta Yesus namanya.
Dia setia di dalam hidup kita. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Kami berkira bersuka cita Tuhan mengingat kasih-Mu bagi kami. Pagi hari ini kami akan membawakan persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami rindu persembahan kami berkenan di hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
karena doa yang tidak dijawab-jawab, karena persoalan yang tidak ditolong-tolong mungkin. Tetapi angkat hatimu percaya waktu Tuhan yang terbaik, dan Dia berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Dalam keadaan apapun baik, bahkan Dia berkata saat engkau tidak setia, Dia tetap setia. Mari angkat hatimu pagi hari ini untuk percaya janjinya, percayai janjinya teguh pagi ini. Sebab engkau Tuhan kami yang setia, dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami mau mengiring engkau dengan setia sampai akhir hidup kami. Tuhan kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan
janji-Mu Tuhan. Dan setiap kami mengaminkan apa yang Kau firmankan, Kau menggendong kami sampai masa tua kami, dan tidak pernah Kau melepaskan kami sampai masa putih rambut kami. Bersyukur bagi Tuhan yang hebatnya, yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Bersama kami mendengar firman-Mu, beri kami hati yang benar, dan beri hati kami pula untuk yang melakukan sebagai hamba yang setia, sehingga setiap hari kami semakin mencintai Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi, sehingga hidup kami berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat, segala pujian, kuasa, bahkan segala kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan kami, Juru Selamat kami, penebus kami hidup, yaitu Yesus Tuhan Masiah, kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat kembali. Ya, pertama-tama Shalom. Shalom. Dan terima kasih banyak kepada Pak Pendeta Ernest. Ini luar biasa. Kita punya PAW yang Praise and Worship yang sudah singers, WR yang sedang bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biar kita setia melakukan persembahan doa, persekutuan, berhubungan bersama seperti saat ini, sehingga kita semakin keluarga menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Ya, nama saya Puspito ya. Mungkin bisa dicek. Saya dari Kota Malang. Saya berasal dari keluarga hamba Tuhan, dari ayah, saudara, sepupu, kakak, semuanya hamba Tuhan. Nah, berbeda-beda gejalanya, denominasi. Saya dulu dokter yang nyambi hamba Tuhan, tapi sekarang berbeda, hamba Tuhan nyambi dokter. Jadi tahu ya kan, kira-kira maksudnya apa. Jadi kalau misalkan saya ada tugas ya saya tinggalkan, biar betul hari-hari praktek. Kenapa? Saya dipanggil melayani Tuhan dengan cara apapun. Itu saja peran dengan saya ya. Jadi kalau sudah misalkan ke Kota Malang, silakan mampir ya. Ketik saja di Google Dr. Puspito keluar. Ya, itu saja. Saudara kasih Tuhan, inilah yang ada di depan kita. Masing-masing kita pernah mengalami namanya beban masalah. Namun tidak semuanya mengalami beban masalah yang begitu berat seperti yang kita lihat di depan ini. Kita lihat beban masalah itu beban yang sangat berat. Sampai istilah Jawanya nyonggo aja sudah kabotan. Adakah kita pernah mengalami ini atau sedang mengalami ini? Beban yang ringan, misalkan anak kita sakit panas ringan, mulai sedang setelah didiagnosa penyakit panasnya ternyata bukan penyakit panas biasa tapi demam berdarah. Lebih berat lagi ternyata itu gejala dari kanker berat, itu sangat berat. Saya menjumpai seseorang yang berhutang hanya 150.000, tampaknya ringan bukan 150.000, tapi karena dia seorang penjual dawet atau apa yang kecil itu sangat berat saudara. Bagi kita 150.000 tidak jadi masalah, tapi bagi orang ini begitu beratnya. Tapi bersyukurnya apa saudara? Kita anak-anak Tuhan di bulan sini punya janji firman Tuhan. Karena hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetap di atas firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 2 mengatakan apa? Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini janjian Tuhan, saudara. Sebagai penolong di dalam kesesakan. Kesesakan apa yang kita alami hari-hari ini? Dia sangat-sangat terbukti. Tidak pernah lalai akan janjinya. Selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Dan pertolongan Tuhan selalu sempurna. Jadi hari ini kita akan bicara soal pertolongan Tuhan. Nah, tentu suatu hal yang biasa, tapi ini sesuatu yang baru. Setiap hari kita makan nasi yang sama, tapi menunya mungkin beda-beda, ya, beda-beda. Bisa sekarang lauknya apa, bisa lauknya apa. Dan kita dan soal pertolongan Tuhan, hal yang sama bukan yang baru bagi kita. Tapi kita lihat menu yang baru apa? Pertolongan Tuhan ini yang kita katakan pertolongan Tuhan yang ajaib.
Pertolongan Tuhan bukan pertolongan yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan kita Tuhan yang supranatural. Jadi pertolongan selalu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Tapi bagaimana sih cara Tuhan menolong kita? Nah ini kita masuk. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Dari sekian banyak pertolongan Tuhan, saya bisa simpulkan dua. Dan yang pertama yang sering kali orang percaya, orang Kristen suka. Saya juga suka yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama, beban berat masalah langsung hilang. Wah, tentu kita suka ini. Kita berseru, Yesus, tolong aku. Saat itu juga tidak pakai lama, langsung bebannya Tuhan ambil, hilang. Siapa yang tidak suka? Oh, tentu kita suka ya. Pasti kita suka. Karena manusia zaman sekarang manusia yang instan, suka cepat. Dulu ada bumbu macamnya nyampur ya. Kalau masakan itu masih lama bikinnya. Sekarang bumbu apa saja sudah plung selesai semua. Indomie aja ada rasa macam-macam. Dulu mie bikin rasa-rasa apa masih campur-campur, sekarang nggak, langsung instan. Sifat manusia ingin cepat. Bahkan lampu merah itu hanya 10 atau 15 detik terasa lama sudah. Kita ingin cepat. Nggak iso hijau terus ya. Yang lain kayak kamera. Kan nggak bisa seperti itu. Kenapa sih kok jadi lama? Karena kita tunggu ya. Sesuatu yang nunggu pasti lama. Nggak usah ditunggu ya. Tapi kita menantikan pertolongan Tuhan. Ini yang kita suka. Dan ketika beban berat yang begitu berat menimpa hidup kita dan Tuhan ambil itu, tentu langsung kita bersukacita. Daud mengatakan apa? Ratapanku telah Kau ubah menjadi tali-talian. Seperti ini saudara. Tuhan ubahkan ratapan kita menjadi tali-talian. Orang yang lumpuh di bait suci kita dia bisa berjalan, dia bisa meloncat. Bukan cuma berjalan saja, tapi karena sukacita dia bisa loncat-loncat. Sukacita luar biasa. Karena sakal saat itu juga langsung selesai masalahnya. Tentu kalau kita lawari kita akan memilih yang seperti ini. Perempuan 12 tahun perdarahan. Bisa bayangkan 12 tahun. Saat dulu guru sekolah minggu, pembina remaja pemuda, ketika saya menyampaikan Tuhan ini saya tidak mengerti. Waktu saya belum jadi dokter. Tapi mulai saya pelajari ini, betapa menyedihkan, mengerikan seseorang wanita yang menderita penyakit perdarahan. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan setahun, 2 tahun, 12 tahun. Bisa bayangkan waktu itu. Zaman sekarang mohon maaf masih ada pembalut. Zaman dulu tentu tidak ada, hanya ganti kain. Resiko infeksi paling berat. Jadi kalau perdarahan terus menerus bisa terjadi anemia, kurang darah, lemes, betul-betul lemes. 12 tahun. Seseorang berkata pada saya, Pak, saya sakit apa Bu? Saya sudah menstruasi 2 minggu, nggak selesai saya minta obatnya. 2 minggu saudara. Ini 12 tahun. Mari kita bayangkan sebentar.
12 tahun begitu berat, tidak ada harapan lagi. Ketika dia berkata dengan imannya, asal ku jamah saja tali, ini namanya tali, diwujudkan tali, aku akan sembuh. Tidak pakai lama, dia jamah itu dengan kekuatan tenaga yang masih tersisa, sangat tersisa. Karena dia bukan ada kekuatan yang sudah melemah 12 tahun perdarahan. Dia jamah itu seketika dia sudah berhenti, stop perdarahan. Ini yang kita mau, tapi kita lihat yang kedua, yang kita tidak mengerti karena kita mengira Tuhan berbuat seperti ini terus. Contoh lain dalam Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di laut, dari tanah Mesir pada gurun ya, masuk ke tanah Perjanjian, di depan ada laut bergerak. Di depan ada masalah, di depan ada masalah. Betul-betul tidak ada harapan. Saat manusia nol harapannya. Mau apa? Pasti mati, maju mati, berhenti mati, mundur apa lagi? Pasti matinya, pasti tidak ada harapannya. Tapi Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu ada harapan. Jangan pernah takut. Bodohnya cuma satu, percaya. Percaya, wis percaya apa? Gak usah berapa. Tuhan kirimkan angin timur, wis tidak pakai lama, lalu terbelah. Dan tidak pernah ada sejarah dulu sekarang dan mungkin yang akan datang seperti ini terjadi lagi. Dan yang mengejutkan, ya saya periksa, saya baca hati-hati akan peristiwa itu. Laut itu menjadi kering. Jadi ada sekitar 2 juta orang, anak-anak karena pawai besar ya, 2 juta saya dunia seperti itu, berjalan di tanah yang kering. Saya tahu saya tiap bulan itu hampir tiap bulan, bukan hampir tiap bulan, hampir 3 minggu sekali saya ke laut. Dan saya tidak pernah menjumpai ketika laut itu surut, tanahnya jadi tidak pernah menjumpai. Yang ada apa? Nyemuk-nyemuk ya, apa? Basah sih. Kita aja pakai sendal segini-gini, ya. Nggak ada laut kering, basah. Tuhan izinkan terjadi dan itu menjadi kering. Artinya apa saudara? Pertolongan Tuhan itu sempurna, betul-betul sempurna. Tadi perempuan 12 tahun tidak berhenti bulan atas pipi, enggak berhenti ya berhenti. Ini kalau Tuhan membuat laut menjadi daratan, bukan cuma lautan surut toh, tetapi betul-betul kering. Betul-betul kering sampai ke sebelah. Ini adalah Tuhan kita. Dan itu terjadi seketika itu juga. Nah, kita pasti mengingat hal ini pasti. Tapi jangan lupa, ada pertolongan Tuhan cara yang kedua. Ini yang jarang kita sadar, jarang kita tahu. Karena kita sebenarnya sudah ditolong Tuhan, tapi kita merasa Tuhan masalahku kok sekono aja. Saya ingin katakan, kalau kita menjadi anak Tuhan, ketika anaknya punya masalah, Tuhan tidak berdiam diri. Walaupun sebelum kita ngomong Tuhan sudah tahu. Tuhan langsung tolong kita. Cuma kita saja kadang-kadang tidak mengerti. Yang kedua ini apa? Masalah itu masih ada, beban berat masih ada. Namun Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk kita menjalannya. Jadi masalah itu sekarang masih ada. Apa yang dikatakan Rasul Paulus ya di dalam Filipi 4? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Katakan, tetap percaya Tuhan setia. Ini Paulus ya, kalau kita baca ayat sebelumnya, dia mengatakan aku tahu apa kelaparan, aku tahu apa itu kelimpahan, kekurangan, aku tahu. Artinya Paulus menjalani. Tapi dia katakan aku dapat menanggung segala perkara. Artinya apa? Dia tetap lapar, dia tetap haus, dia tetap telanjang, dia tetap kekurangan, tapi dia dapat menanggungnya.
bukan kekuatannya. Tapi Yesus Tuhan yang memberi kekuatan bagi dia. Ini cara orang Kristen mengerti. Ketika satu kebenaran ini, luar biasa. Berarti selama kita berdoa ada masalah terada, bukan karena Tuhan tidak menolong kita, justru Tuhan menolong kita. Kita tidak sadar. Mari kita peka akan pertolongan Tuhan. Peka betul. Ada contohnya dalam Perjanjian Lama ini. Kita ingat akan 3 orang, Hananya, Misael, Asaria, yang kita kenal Sadrak, Mesak, Abednego. Saya secara pribadi suka nama aslinya Hananya, Misael, Asaria. Kenapa? Artinya itu bagus banget ya. Nama pemberian ibunya orang Ibrani, namanya bagus artinya. Tapi kalau Sadrak, Mesak, Abednego memang ada artinya, tapi menjurus kepada dewa-dewa Babel. Sama aja, orangnya sama ya, tapi artinya itu bisa beda. Tapi hari-hari ini orang ganti nama itu bisa urusannya panjang, pernah kan ya. Nama Chinese ganti Jawa itu waktu uangnya. Ada teman saya itu sampai 3 bulan belum kelar itu pernah bilang ganti nama. Hanya bisa asal ya saudara. Punya masalah berat. Masalahnya apa? Api, kematian yang macam dia. Kalau tidak menyembah patung buatan Nebukadnezar akan termasukkan. Punya masalah berat antara iman dan keselamatan secara fisik. Iman atau selamat secara fisik. Dan dia pilih imannya. Resikonya apa? Masuk ke dalam perhatian menyala-nyala. Tetapi kita tahu kalau Tuhan berbuat yang sama seperti Tuhan berbuat kepada bangsa Israel, dan kita berkata pasti ketika mau dimasukkan apinya padam, betul kan? Wes padam, apinya dihilangkan. Tapi kita melihat Tuhan yang luar biasa tidak terpaku pada metode tertentu. Justru sekarang apinya dijarno, dibiarkan Tuhan menyala. Bahkan Tuhan izinkan sampai 7 kali lipat. Bisa bayangkan kalau kita punya masalah, Tuhan jarno sampai masalah kita lebih berat lagi. Tuhan, mana Tuhan? Aku berdoa masalahku nggak tambah enteng, masalah tambah berat. 7 kali lipat yang lempar saja mati. Ini terjadi betul di Babel. Masalah tidak hilang, bahkan tambah berat. Adakah hari ini kita punya masalah berdoa, kemudian Tuhan tidak mengambil masalah kita, justru Tuhan mengizinkan ditambahi. Waduh Tuhan, berat. Ada kuat baiknya. Tuhan memberi kekuatan. Orang di dalam tadi menjadi sakti, bahasa Jawa sakti. Nggak mempan oleh api. Mampu gosok aja nggak ada. Baru saat itu keluar dari api. Artinya apa? Masalah untuk sementara waktu itu dibiarkan Tuhan masih ada sampai selesai. Tuhan lihat sudah selesai, keluar dari masalah itu. Makanya kita boleh lihat kenapa Nabi Habakuk mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, hasil ladang amburadul, bahasa Jawa gitu ya. Kabut domba terhalau dari hubungan, tapi apa yang bersorak-sorak? Kenapa? Karena dia mengerti dan karena seperti itu Tuhan memberi kekuatan kepadanya sehingga dapat melalui hal seperti itu. Tadi saya mengatakan keseru dia teman masalah menempatkan di gereja saya ngomong ke Pendeta Hermes, dia seorang pengusaha, dia luar biasa, Tuhan kita luar biasa. Dia pengusaha kaos, lalu saya ngambil kesaksiannya dia, pengusaha kaos, pengusaha segala macam. Waktu COVID kemarin hancur usahanya. Dia bisa ngirim kaos, kalau kita beli sepeda motor misalkan kan kita ada bonusnya kaos, nah dia yang suplai banyak ke Jombang, ke seluruh kota di Jawa Timur ini suplai dia. Tapi waktu pandemi hancur berat nol. Dia ngomong saya, waktu saya baru kenalan Pak Yopo ini, kita percaya Pak, aku tidak ada ketemu orang COVID Pak. Kalau nggak Tuhan tolong abis dari sama ini. Berarti ya, tapi itu tuh kan kesehatan. Misalnya koncoku meninggal juga, teman saya karena meninggal karena COVID. Kok saya tetap mental nih? Bukan mental, Tuhan beri kekuatan.
ayo semangat main terus. Dia sudah bangkit sekarang, itu sudah nol. Hari ini apakah kita telah mengalami hal yang berat? Jangan takut, Tuhan beri kekuatan bagi kita. Jadi jangan pikir Tuhan memberi pertolongan masanya dihilangkan, jangan pikir seperti itu lagi. Tuhan bisa memberi pertolongan ketika kita melihat masalah itu bertambah berat, berdoa, berlutut, bertambah berat, pertolongan Tuhan semakin nyata. Karena ketika kita bertambah berat menerima masalah, tangan Tuhan semakin kuat menopang kami. Tetap setia sama Tuhan. Saya akan berikan satu ilustrasi ya. Saya minta 2 orang sukarelawan, silakan saya maju ke depan sebagai akhir dari ini khotbah ini supaya kita mengerti. Oh ini loh cerita Tuhan. Ada 2 orang, silakan maju. Iya, satu lagi. Gak apa-apa, silakan. Maju. Di depan sini ya Pak. Satu lagi. Oke, gak apa-apa wes. Ya, gak apa-apa, aku jinak Pak. Pak So, Pak Anton, maju sini. Tolong Bapak ambil satu-satu. Ya, satu-satu. Ini siapa namanya? Philip. Bukan anakku jadi Philip ya. Kita akan di sini aja. Karena Pak Anton ini ya. Ini yang terus ini beban tadi. Itu ditaruh dulu, ini aja ditaruh, bukan ditaruh buku sini. Itu beban berat. Ya. Gak berat ini ya, kurang berat ya. Contohnya aja berat. Ini tapi berat itu aja sukacita. Seperti apa kasih ya. Berat. Yesus tolong aku punya hutang banyak ratusan juta. Misalkan berat ratusan juta. Aku minta pertolongan Tuhan hari ini. Tuhan tidak pakai lama, diangkat. Wah, dia tidak orang nari-nari. Pantas sukacita luar biasa. Ya, misalkan kalau dibuka dulu nanti sama-sama. Di sini dulu aja. Ini bapak di sini. Ini pelajaran. Ini kuliah apa? Oh SMA. Sini silakan pakai tadi berat. Kita ada gambaran bagaimana cara Tuhan menolong kita. Berat. KPBK benar cuma sini juga tidak ada masalah ya. Kurang berat. Sukacita luar biasa. Saya berkali melihat jemaat punya masalah berat. Tuhan tolong aku, Tuhan ujianku berat, gak bisa, Tuhan gak bisa. Ujiannya gak tambah enteng. Soalnya tambah diperberat oleh gurunya. Gak tambah hilang, ujiannya tetap ada. Untuk semua tetap berat sekali. Tapi yang Tuhan lakukan bukan ngambil kertas ujiannya itu, dan Tuhan berikan hikmat. Dia tolong pegang tangannya. Jadi yang sekarang memegang soal ujian bukan dia saja, tapi bukan pilih tetapi Yesus yang beri kekuatan sehingga dia selesai ujiannya dengan baik. Saya akan buka ini, biar buka soke aja biar cepat. Supaya saudara tahu bahwa masalah yang kita alami sebenarnya ada berkat dari Tuhan. Jangan pernah takut lagi akan masalah, jangan menjadi masalah. Oke, silakan. Ya kan, begitu sama. Bawa aja itu. Inilah. Jadi masalah yang kita hadapi seberat apapun juga kita berseru, Tuhan bisa ambil itu. Yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita dapat menanggungnya sampai selesai. Tapi dalam masalah yang kita hadapi sebenarnya berkat dari Tuhan. Lalu mengatakan apa? Kita diberi karunia bukan saja untuk nabi hidup, tetapi karunia untuk menderita. Kalau saya mengatakan ini adalah waktu saya senang menderita, betul, kita senang menderita bersama Tuhan, punya masalah bersama Tuhan. Kalau tidak demikian, kita akan seperti orang lain punya masalah ya tambah wajar. Kita punya masalah dari bersama Tuhan. Kita ada 2 hal, masalah langsung dihilangkan. Dari kedua, sementara biarkan ada, bahkan semakin berat, semakin percaya. Pertolongan Tuhan sempurna. Salam untuk WKLB, singers, para pemain musik, supaya kita bisa mengerti apa yang kita alami saat ini. Tuhan menolong kita. Kasih kepada Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.
biarkan saya sampaikan diberkati kita semua karena bahwa Tuhan melakukan ajaib dan kerajaan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan kita saudara. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, yang bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan tangan terbuka, dengan hati yang terarah kepadanya, mata pandang tertuju padanya saja. Yang diperlukan hanya percaya, hanya percaya dan percaya saja. Bapak mau melihat tangan terangkat saat ini. Apapun yang problema dan masalah kami saat ini, dengan iman kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sempurna dan jalan kami Tuhan. Tuhan yang ajaib. Kita berdengar nama yang jauh dan penuh rasa. Bila orang yang bersuka cita, yang mengajar
baiknya Engkau berikan firman-Mu, bahwa memberi kekuatan bagi kami untuk menanggungnya bersama Tuhan sampai masalah itu selesai dan kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka mengalami sakit penyakit, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sekolah, apapun yang kami alami, Tuhan kami tetap sama yang memberi kekuatan, kemenangan, sukacita. Terima kasih Bapa, kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Kau melawat umat di tempat ini. Semangat BAB Sion di tempat ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kau urapi berkati hamba-hamba berkat sekeluarga dengan kasih dan tanda-tanda ajaib dari Tuhan menyertai, sehingga mereka semakin berkembang untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. WL Singers, multimedia, pemain musik, dan semua pelayan Kau yang sungguh cuma Tuhan yang hadir, Kau melawat kami semuanya. Tangan-Mu tetap ada bersama kami, kami akan berjalan bersama Tuhan. Kau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat hari ini. Kau menguatkan iman usaha kami, dan biar kami tetap setia sampai akhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Hormat, pujian, kuasa, kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup, Yesus Masih bersama kita katakan. Amin. Ya, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, tetap setia. Amin. Ya, terima kasih. Berkat jam 3 pagi katanya ya. Biasa jam 6 sudah di kandang. Bapak Ibu, ya biar semangat beliau boleh tular kepada kita semua. Ya, tetap mengasihi Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Baik penderitaan, baik kelimpahan, semua sementara di dunia. Kita mau kejar yang kekal. Amin. Seperti hamba, ya. Dulu dokternya hamba Tuhan, sekarang hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Bapak Ibu Saudara dan Bapak Umat Gereja, diingatkan untuk Bapak Ibu yang jemaat di tempat ini, ya, jangan lupa untuk mengisi kas sosial, ya, kas sosial dari kita untuk kita
semua jemaatnya diharapkan tetap mengisi gas sosial. Hari Selasa jam 3 sore ada latihan ibu-ibu kaum wanita di tempat ini. Selasa jam 3 ya. Bapak Ibu, Selasa tidak ada acara di luar. Hari Selasa itu ulang tahun saya ya. Jadi saya gabungkan sama ulang tahunnya Maxi. Jadi ucapan syukurnya nanti akhir bulan saja ya. Saya tidak mengundang yang mohon maaf hari Selasa. Jadi nanti pada akhir bulan bersama dengan ulang tahun pelayanan ya, kita ucapkan syukur di tempat ini ya. Nanti saya siapkan ibu. Begitu ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengumuman lain. Ibadah Jumat tetap doa malam di tempat ini. Sabtu diganti hari Rabu. Ibadah remaja diganti hari Rabu ya, karena banyak acara Agustusan ya. Ibadah remaja dirubah hari Rabu, yang biasanya Rabu Komsel dibuat ibadah remaja, Sabtunya diliburkan ya. Ibadah minggu depan, ibadah pagi ada, sore ada. Begitu ya, mari kita bangkit berdiri. Kamis dewasa muda ada. Tanggal 17 ini. Tanggal 17 merdeka ya. Ada ibadah dewasa muda. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa. Engkau Bapa yang baik. Kau tak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Sekali-kali Kau takkan meninggalkan kami. Itu janji-Mu Tuhan. Baik masalah kami langsung ditolong Tuhan. Seketika itu kami berdoa, seketika itu kami percaya, maka saat itu pun tangan Tuhan terulur kepada kami. Mungkin kesembuhan, mungkin kelepasan, mungkin berkat yang kami perlukan. Kami percaya itu bisa terjadi. Seperti firman-Mu mengajar kepada kami pagi ini. Itu salah satu cara Tuhan menolong kami. Tapi kalaupun kami belum melihat pertolongan Tuhan, masalah itu tetap ada. Kami percaya sesuai kebenaran firman-Mu, Engkau mengajar kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Engkau menopang kami, Engkau memberi kekuatan dan kemampuan. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Puspito yang sudah Kau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kau memberkati usaha pekerjaannya, berkati Tuhan keluarganya, berkati apa yang dicita-citakannya. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi hamba-Mu. Lewat hamba-Mu kemanapun Kau utus, biar nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa dikuatkan, dihiburkan. Dan kami percaya kami orang-orang yang mengabdi kepada Engkau. Upah kami besar di surga. Terima kasih. Hal yang sama, ya, semangat yang sama kami mau lihat juga kepada seluruh jemaat di tempat ini, mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kedapkan tangan-Mu memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi Engkau curahkan pagi ini kepada kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Bawalah beserta saudara berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai sekalian kita malam pagi hari ini sampai Tuhan menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Katakan terima kasih